Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Said. Bagaimana kabarnya? Saya baguslah. Baik anak-anak, kita sekarang akan membahas materi tentang adzan dan iqamah. Kita biasanya sering mendengarkan adzan dan iqamah di mana-mana, terutama di masjid. Apa sih adzan itu? Adzan ialah yang dikumandangkan di masjid dan musola. Ada beberapa pengertian secara bahasa. Adzan artinya pemberitahuan atau seruan. Sedangkan menurut istilah, adzan ialah seruan yang menandai masuknya waktu sholat. Ingat, masuknya waktu sholat itu untuk adzan. Apa tujuannya adzan? Adzan bertujuan untuk memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Berarti kalau adzan sudah berkumandang, berarti sholat akan segera dilaksanakan. Baik anak-anak, orang yang mengumandangkan adzan biasanya disebut dengan muadzin. Muadzin itu orang yang adzan, dan orang yang mendengarkan adzan itu disebut mustami. Berasal dari kata samun yang artinya mendengar. Jadi orang yang adzan namanya muadzin, yang mendengarkan yang namanya mustami. Adzan pertama kali dilantunkan oleh sahabat Bilal bin Rabah pada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada tahun 1 Hijriah. Yang pertama kali adzan dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Adzan harus disuarakan dengan suara yang nyaring. Ingat, adzan harus anak laki-laki, jangan anak perempuan. Harus anak laki-laki. Dan adzan tidak boleh dibuat mainan, akan mengartikan artinya nanti menjadi salah. Dan ketentuan sebagai seorang muadzin, orang yang akan mengumandangkan adzan, ada beberapa syarat. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Yang ketiga, menyuarakan adzan dengan nyaring, suara yang lantang, yang keras. Yang keempat, melambatkan bacaan setiap adzan. Kita lambatkan supaya lantunan lagu semakin merdu. Yang kelima, memasukkan jari telunjuk kepada kedua telinga seperti ini. Terus yang keenam, menyuarakan adzan dengan makhraj yang fasih. Yang ketujuh, tidak boleh menerima bayaran. Tidak boleh. Terus tidak boleh berbicara ketika adzan. Yang terusnya yaitu berdoa setelah adzan, dan yang selanjutnya harus ridho kepada Allah. Gak boleh karena siapa-siapa, karena adzan itu hanya ridho kepada Allah, bukan karena dilihat kepada temannya atau ibunya. Harus ridho kepada Allah. Yang terakhir, adzan harus dikumandangkan oleh orang laki-laki. Bagaimana ke lafaz adzan? Lafaz adzan bisa ditirukan seperti yang Pak Said lakukan. Silakan disimak dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ilaha illallah. Nah, itulah tadi lafaz-lafaz adzan yang kita kumandangkan biasanya di masjid-masjid seperti itu. Dan setelah adzan jangan lupa kita berdoa setelah adzan. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatul aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudan alladzi wa'ada innaka la tuliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itulah tadi tentang adzan. Dan setelah adzan biasanya anak-anak melakukan pujian-pujian, yaitu melantunkan kalimat-kalimat thayyibah sambil menunggu jamaah berdatangan di masjid. Setelah itu biasanya dilakukan dengan iqomah. Apa sih iqomah itu? Kita mendengar iqomah. Iqomah adalah seruan untuk menunjukkan bahwa sholat akan segera dimulai. Kalau ada iqomah berarti sholat akan segera dimulai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah imam dan makmum akan segera menempati tempatnya untuk melakukan sholat berjamaah, meluruskan barisannya dan merapatkan shofnya supaya sholatnya menjadi tenang. Itu tujuannya. Tujuan dari iqomah. Bagaimana cara bacaan lafaz dari iqomah itu tersebut? Coba didengarkan anak-anak. Bedanya dengan adzan, bedanya sangat sedikit. Begini lafaznya. Tangannya seperti ini, lantunkan dengan suara yang agak lirik. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Seperti itu. Tadi bedanya suaranya agak lirih dan bacaannya agak cepat. Bagaimana anak? Sudah paham apa belum? Itulah tadi pembelajaran kita tentang adzan dan iqomah. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.